Jabatan ini adalah suatu jabatan yang sangat-sangat mulia banget, di mana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat. Tapi bukan hanya pencitraan, bukan hanya cuman datang terus abis itu kita cuman pura-pura bersalaman. Tapi kita bisa duduk dan mendengarkan dari hati ke hati. Dari situ saya percaya kalau kita melakukan dengan kasih, kita melakukan dengan tulus, mereka akan merasakan spirit itu. Tapi di situ juga menjadi tantangan dengan embel-embel artis ini. Skeptis itu juga nggak masalah. Itu cuma masalah waktu di mana kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa bekerja, kita bisa jadi sandaran buat masyarakat, karena ada beberapa isu yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Setuju kan? Banyak anak-anak ini yang korban bullying ini, akhirnya mereka merasa dirinya nggak layak. Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Nadia mau membahas sesuatu yang menyegarkan di DPR RI, yang seger-seger, yang menyenangkan, yang enjoy banget pokoknya ya kan. Tahu nggak, banyak banget nih artis-artis yang masuk ke DPR RI, ya kan? Nah sekarang Nadia mau ngobrol bareng sama salah satunya, ada Ibu Nafa Urbach yang merupakan perwakilan dari fraksi Partai Nasdem. Sekarang ada di Komisi 9 ya, akhirnya. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih sudah menerima saya dengan baik di sini. Kita juga, ini semua adalah yang ada di sini merupakan fans-fansnya ya, ternyata ya. Fans-fans militan, begitu tahu siapa narsumnya, Ibu Nafa, aku datang. Langsung semua ya, aku datang ya kan. Oke, jadi ditunggunya jangan cuma di SDP, tapi di Komisi 9-nya nanti juga ditunggu ya. Apa yang mau dibawa, aspirasi-aspirasi dari Dapil Ibu, apa yang akan dibawa. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan. Public figure, artis sudah terkenal, fansnya banyak, masih mau ke DPR, masih ingin memberikan kontribusi ke negara. Kenapa? Satu yang pengen saya tegaskan di sini, bukankah menjadi seorang wakil rakyat itu adalah jabatan yang mulia? Yes, setuju, benar. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang beranggapan bahwa kok udah jadi artis terkenal masih mau, itu rasanya agak ini ya, agak nggak baik gitu untuk didengar, karena jabatan ini adalah suatu jabatan yang sangat-sangat mulia banget, di mana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat. Itu satu. Yang kedua, basic saya itu pelayanan. Jadi sebelumnya itu saya sering pelayanan, terus ada sering pelayanan di Blok M pas waktu itu, kita ngurusin pengamen-pengamen jalanan, terus kita juga ngurusin ibu-ibu yang terkena kanker. Jadi memang pas waktu itu sudah terbiasa gitu dengan komunitas pelayanan, aku turun di jalanan, terus pelayanan seperti itu. Dan pas waktu tahun 2019 pertama kali ikut pemilu. Berarti itu 2024 ini bukan waktu pertama kali Ibu mencalonkan menjadi anggota DPR RI. Iya. Jadi 2019 saya pernah mencalonkan DPR RI juga di dapil yang sama. Dan pas Jateng waktu 6? itu Jateng 6. Tempat lahir saya, rumah saya, ya kan? Magelang. Anda juga orang Jawa kan? Laras, panjang Tiang Jawi sak menikah, ya kan? Ternyata pas waktu saya turun, terus belusukan ke beberapa desa, terus ke pelosok-pelosok di dapil 6 itu, ternyata tidak jauh berbeda. Dan pada saat itu isu-isunya juga banyak sekali tentang kekerasan seksual, terus KDRT, terus abis itu pernikahan dini, yang dimana tapi ini lingkupnya tuh lebih luas gitu. Kalau di pelayanan kan lingkupnya kecil gitu, tapi ini tuh lebih luas gitu. Di situ saya paham bahwa menjadi seorang anggota dewan atau wakil rakyat itu kita bicara yang namanya pelayanan. Menjadi pelayan. Tapi kan menjadi pelayan itu kan kita melakukan pekerjaan yang sangat mulia. Kita melakukan buat manusia, tapi kita juga melakukannya buat Tuhan. Gitu. Jadi menjadi anggota dewan itu bukan kok mau-maunya. Itu rasanya nggak enak sekali didengar. Tapi kalau orang menjadi anggota dewan itu harus suatu pekerjaan yang sangat mulia yang bisa kita jabat.
Oke. Karena di mana kita bisa berkontribusi buat masyarakat, tapi kita juga sedang melakukan pekerjaan buat Tuhan. Oke, Gitu. kembali ke tujuan Kembali ke menjadi tujuan. anggota dewan adalah untuk memberikan kontribusi Iya. lebih luas ke masyarakat. Iya. Terus kayak anggota dewan ini kan tadinya tingkat kepercayaannya juga sempat menurun karena beberapa hal ya yang kita tahu kemarin. Nah, Ibu berada di sini, gimana tuh tantangan itu mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali untuk bisa percaya kalau emang anggota dewan mereka yang terpilih di sini hadir untuk memberikan yang terbaik itu Iya. pelayanan tadi ke masyarakat secara luas. Nah, itu adalah suatu tantangan di mana juga bertanggung jawab sekali supaya bagaimana pun juga masyarakat bisa mempercayai atau citra baik dari anggota dewan itu kembali lagi Yes. menjadi baik. Permasalahannya mungkin kalau sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda yang terpilih nih, di mana anak-anak muda ini bisa memakai sosial medianya untuk mengupdate kegiatannya, memberikan bukti kerjanya. Karena bagaimanapun juga banyak sekali masyarakat yang belum teredukasi. Oke. Sebenarnya anggota dewan ini kerjanya apa? Yes. Iya kan? Betul. Kalau secara luas, secara keseluruhan untuk masyarakat Indonesia, tentu saja tugas kita itu legislasi, undang-undang, pengawasan anggaran. Tapi kadang-kadang orang-orang suka tanya, rakyat yang mana yang pilih kamu? Seperti itu kan? Rakyat yang mana yang memilih atau mencoblos Anda? Saya perwakilan Dapil 6, yaitu Magelang Kota, Magelang Kabupaten, Purworejo, Temanggung, Wonosobo. Dan disitulah rakyat yang memilih saya, gitu. Di situ juga saya bertanggung jawab supaya bagaimanapun rumah saya ini bisa sejahtera. Terus abis itu setiap isu dan permasalahan yang terjadi di dapil itu bisa teratasi, Yes. tapi sesuai dengan komisi yang dipilih dan ditunjuk untuk saya. Oke, jadi Iya. perjuangannya memang kembali ke masyarakat secara dapil ataupun secara keseluruhan. Betul. Pasti itu ada ya Bu ya Betul. nanti porsinya. Iya. Nah, bagaimana dengan tantangannya sendiri ketika turun sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota DPR RI itu kan bukan hal yang mudah. Tantangan Ibu ketika ini kok kayaknya berat ya atau Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya? karena mungkin udah sempat pas waktu 2019 itu turun, jadi Udah kebaca? udah kebaca. Oke. Udah ada bayangan nih, oh begini toh. Kita harus setiap kabupaten kita harus datangin. Kita harus turun ke masyarakat, kita bicara dari hati ke Oke. hati. Nah kebetulan karena aku sudah punya basic pelayanan, itu bukan suatu hal yang yang kagok lagi, bukan suatu hal yang aneh lagi atau awam gitu. Itu suatu kebiasaan yang memang sudah saya kerjakan dari dulu gitu. Nah pas waktu kita melakukan itu juga kita kan harus benar-benar bisa memahami apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka. Tapi bukan hanya pencitraan, bukan hanya cuman datang terus abis itu kita cuman pura-pura bersalaman. Iya. Tapi kita bisa duduk dan mendengarkan dari hati ke hati. Bagaimana kita bisa membangun bonding kita sama masyarakat. Dari situ saya percaya kalau kita melakukan dengan kasih, kita melakukan dengan tulus, mereka akan merasakan spirit itu. Oke. Gitu. Nah, baru ngomong kayak gitu nanti udah terhipnotis. Karena emang benar-benar terasa sekali spiritnya, kehangatannya, ngobrol bareng Bu Nafa Urba itu nyentuh ke hati. Tapi sebenarnya itu menjadi seorang artis itu merupakan satu privilege juga kan, Privilege. terjun ke masyarakat. Betul. Nah, privilege-nya seperti apa? Terus tapi itu di satu sisi bisa menjadi privilege, tapi juga bisa menjadi kayak ya iyalah gampang kan udah Iya, terkenal pasti. ya kan. Nah kita bahas ya tantangan yang lebih detailnya dengan ada privilege ini seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen yang hangat bersama Ibu Nafa Urba karena positif vibe-nya tuh terasa banget di Waduh, sini, ya kan? wadidaw. Wadidaw, seneng banget Nadia nih pokoknya. Tadi kita mau ngebahas soal ini menjadi privilege Iya. dengan ada gelar artis di situ. Iya. Banyak lebih mudah lah karena semua orang hampir tahu, hampir kenal gitu. Tapi di situ juga menjadi tantangan dengan embel-embel artis ini. Ibu melihatnya seperti apa? Tentu saja kalau privilege itu benar adanya karena satu kita mempunyai nama besar.
di mana nama besar itu mudah untuk dikenal, mudah untuk diingat. Tapi bagaimanapun juga pasti orang kan juga ini ya skeptis gitu. Kita berpikiran kayak bisa apalin sih lu artis? Ya kan pasti begitu. Terus bagaimana kita juga harus bisa menjaga sikap. Terus kita juga harus membuktikan bahwa artis itu juga bisa loh gitu loh. Karena bagaimanapun juga justru saya pengen kasih tahu, kita itu dilatih kedisiplinan itu pas waktu kita jadi artis. Contohnya, dulu pas waktu saya syuting iklan, itu harus bangun jam 3 pagi. Selesai itu jam 3 pagi lagi. Dan itu tuh harus 3 hari berturut-turut diulang seperti itu. Syuting sinetron, kita harus callingan jam 7 pagi, kita harus datang sebelum jam 7 pagi. Jadi kedisiplinan itu sudah terbentuk pas waktu kita menjadi artis. Makanya kenapa banyak sekali kalau kemarin kita sidang paripurna itu, banyak teman-teman artis yang udah datang duluan. Udah standby. Iya, karena kedisiplinan itu terbentuk. Akhirnya mereka terbiasa dan terbawa ke kehidupan yang lainnya gitu. Sama juga dengan pas waktu rapat komisi atau rapat-rapat fraksi apa segala macam gitu. Kedisiplinan itu udah terbentuk, akhirnya saya selalu datang on time, tepat waktu gitu. Oke. Kalau ada yang stigma yang menyampaikan ini artis masuk DPR ya udah karena udah karirnya meredup. Kalau Ibu bilangnya apa? Enggak juga, justru malah banyak sekali, banyak yang namanya besar-besar gitu. Betul. Justru malah kita tuh kalau aku tuh jadi artis udah dari umur 15 tahun. Sama. Iya kan? Kamu juga. Aku nonton. Bukan jadi artisnya. Kita dari umur 15 tahun kita udah jadi artis ya kan. Dan sekarang itu aku punya perusahaan production house. Aku punya perusahaan production house, itu kita bikin film. Dan film pertama aku mungkin kamu tahu Air Mata di Ujung Sajadah. Itu kemarin film pertama kita berhasil meraih penonton 3.120.000 kopi. Penonton. Di Malaysia kita berhasil mencapai 8 juta ringgit. Dan kita berhasil juga ada di posisi pertama pas waktu pemutaran pertama di Netflix. Nah, jadi di situ itu bukannya kita redup, justru pas waktu benar-benar karir kita lagi bagus gitu. Cuman aku tuh di belakang layar. Aku sebagai produser. Dan aku baru aja menyelesaikan, aku jadi saya, kamu. Gak apa-apa ya. Gak ada keharusan. Bebas di sini. Jadi kemarin kita baru aja menyelesaikan film kedua kita, judulnya Tabayun. Nah, dan saya lihat juga itu promonya ya. Semoga bisa tayang tahun depan Lebaran. Doain ya. Semoga kita nanti nonton lah ya di bioskop langsung ya. Gimana filmnya Tabayun ini? Jadi bukan karena udah redup ya, itu yang terjadi, stigma yang terjadi di masyarakat, which is kita nggak apa-apa, gitu kan. Skeptis itu juga nggak masalah. Itu cuman masalah waktu di mana kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa bekerja, kita bisa jadi sandaran buat masyarakat, dan itu bisa dibuktikan dengan kita bisa update, kita memberitahukan pekerjaan kita dari awal kita dilantik hingga nanti kita memberikan program ke masyarakat. Nah, ditunggu makanya jangan langsung dijudge di awal, harus melihat gerakannya dulu ya kan Bu. Betul. Nah, gimana dengan ini? Ternyata kalau kita lihat by data, angka untuk wanita hadir di parlemen di DPR ini ada peningkatan dibandingin di periode lalu. Ada 127 anggota Dewan Perempuan yang ada di DPR tahun ini, di periode ini. Artinya kesadaran wanita dengan politik itu jauh lebih meningkat. Betul. Kalau Ibu melihatnya seperti apa dengan wanita-wanita? Atau mungkin Ibu mau mengajak wanita-wanita muda yang ada di sana? Tentu saja, saya sangat senang sekali ya, sangat berbangga sekali, apalagi sebagai seorang perempuan. Apalagi kalau tahun 2019 itu 19%. Lalu 2024 ada peningkatan menjadi 21%. Itu peningkatan yang sangat luar biasa, di mana perempuan-perempuan Indonesia ini juga harus mempunyai posisi yang luar biasa. Karena ada beberapa isu yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Setuju kan? Yang perempuan itu perempuan yang bisa mendengar, perempuan yang bisa memperjuangkan. Betul. Hanya perempuan. Contohnya Undang-Undang TPKS yang sampai detik ini belum clear.
bagaimana kita sebagai perempuan, kita mempunyai beban yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya undang-undang ini tuh clear, Yes. disahkan. Yes. Itu pun beban berat yang ada di pundak saya. Karena isu pemerkosaan, isu ruda paksa, isu tentang kekerasan, itu tuh terjadi di pelosok-pelosok. Ibu temuin langsung. Saya temuin Di- langsung. Saya Betul. temuin langsung. Dan pada saat kita temuin langsung dan kita memposisikan diri kita ada di posisinya mereka, itu sakitnya luar biasa Ya. gitu loh. Jadi hanya perempuan-perempuan yang mempunyai beban itu yang mau memperjuangkan. Itu satu. Terus undang-undang PPRT. Itu salah satu yang kita sebagai perempuan ini pengen memperjuangkan. Gitu loh, Mbak. Undang-undang ibu dan anak kemarin sudah ada dan itu saya senang sekali. Iya, dengan benar. ada undang-undang itu Amin. mewakili ibu-ibu bekerja yang juga punya tanggung jawab sebagai ibu maupun sebagai wanita karir. Betul. Jadi jangan dilarang kalau ibu-ibu bekerja. Betul, kita bukannya bersaing ya. Yes. Kita tidak bersaing dengan laki-laki. Saling melengkapi. Betul, kita saling melengkapi. Tapi ada beberapa hal yang memang hanya perempuan bisa melakukan itu. Gitu. Yes. Jadi semangat supaya periode selanjutnya itu ada perempuan-perempuan lagi yang masuk ke dunia politik, duduk di dunia politik bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih meningkat lagi. Mungkin 30%. Seperti goal kita, ya kan? 30%. Iya benar. Harus Ini baru masuk. 21 mungkin besok Betul. langsung melonjak. Betul. Amin, amin, amin. Oke, nah mau nanyain soal dapil karena kemarin udah ada yang berbisik di Instagramnya. Aku kangen ente nono yo Bali tweetnya. Tahu nggak artinya? Ada subtitlenya. Jangan manja, googling aja lah ya kan. Kita Iya. bahas ya soal dapilnya ya. Iya. Dapil Jateng 6 ya Bu. Jateng ya? 6. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya tentunya sama Bu Nafa Urbah. Nah, ini mau ngomongin, aku kangen banget sama dapil Jateng 6. Wih, kangen aku ente nono yo, aku meh Bali lah. Aku Bali. Kenapa sekangen itu? Ada apa di dapil? Sebenarnya itu lokasinya syahdu banget sih. Syahdu. Wonosobo dingin-dingin, Ya, kan, makan dingin. jagung bakar. Sebagai orang Jawa Tengah saya juga suka. Setuju ya. Iya, setuju. Nggak perlu pakai AC, Mbak. Itu kayak gambaran anak-anak waktu di TK ya, gunung, sawah, pemandangan, pertanian yang luar biasa, ya kan. cantik. Cantik sungai-sungai yang bersih ya kan. Bahkan airnya bisa langsung diminum. Belum nyoba sih kalau itu ya. Besok kita coba ya kalau kesana ya Bu ya. Iya. Kenapa? Ada Kenapa dengan rindu? itu? Mungkin karena itu adalah kota kelahiran. Oke. Magelang adalah kota kelahiran. Tentu saja Dapil 6 ini adalah rumah. Dimana kalau kita punya rumah itu adalah dia adalah keluarga. Keluarga itu kan butuh sandaran, ya kan? Jadi saya ingin supaya warga Dapil 6 itu mempunyai sandaran. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang pengen dilakukan? Tentu saja satu kesejahteraan. Bagaimana perekonomian mereka juga bisa berjalan. Kesehatan mereka terjaga, apalagi kalau yang udah lansia-lansia. Kalau selama ini kan memang banyak sekali orang bermasalah dengan BPJS, ya kan. Jadi nanti kita juga bisa memberikan program-program BPJS untuk mereka supaya kesehatannya juga terjaga. Jadi gimana caranya supaya rumah ini bisa menjadi rumah yang nyaman, Yes. rumah yang setiap kali ada permasalahan ada kepala keluarga yang bisa menyelesaikan permasalahan di rumah itu. Oke. Dan aku pengen supaya ke depannya saya bisa menjadi sandaran untuk warga Dapil 6. Tapi bukan cuma warga Dapil 6, tentunya juga untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi biar mereka punya sandaran, mereka punya harapan. Dimana kamu gak perlu ke orang lain, cukup datang ke saya. Saya akan memberikan harapan itu. Saya akan berusaha untuk mencari solusi, memperjuangkan setiap aspirasi yang ada. Tentu saja untuk mewujudkan saya nggak bisa sendirian. Saya butuh teman-teman yang lain, mungkin dari lintas komisi, karena kan sebenarnya problemnya ini nggak cuman soal kesehatan saja, Iya, betul. tapi ada juga soal pendidikan. Ada juga tentang pertanian, karena Wonosobo ini pertaniannya tuh luar biasa sekali. Setuju. Dan mereka ada kesulitan soal pupuk, tapi ada sahabat saya juga yang masuk di Komisi 4. Di situ saya udah bicara sama dia, saya bilang nanti inilah ya tuker-tukeran program
Soalnya banyak sekali wargaku tuh yang petani, saya bilang kayak gitu. Keluar kan? Akeh. Akeh. Saya butuh program Bu supaya nanti aku bisa gimana caranya. Bukan hanya program-program di Komisi 9 tapi bisa bekerja sama. Lintas komisi yang ada di Lintas sini. komisi yang ada di sini gitu. Itu yang menjadi poin. Sebenarnya kalau kita ngelihat di Instagram ya Bu Nafa, kedekatannya dengan konstituen, dengan warga di Jateng 6 itu sudah sangat terlihat sekali. Mulai dari yang awal datang ke dapil menggunakan baju kebaya, panen cabe, panen apa, ikut panen, sampai yang terakhir yang membuat saya oh iya ya benar ya gitu. Mental health yang sebenarnya itu menjadi isu yang sangat penting. Isu yang sangat Di mana anak-anak muda ini lagi mencari jati diri. Betul. Bagaimana Ibu melihatnya sampai di emang sekrusial itu kalau Ibu melihat di dapil? Ya, mungkin nggak cuma di dapil saya aja ya. Iya. Mungkin dapil teman-teman yang lain juga sekarang ini permasalahan generasi muda itu sangat kompleks sekali dengan permasalahan-permasalahan isu mental health, terus karakter building. Tentu saja itu juga menjadi pemikiran-pemikiran yang yang harus aku pikirkan ke depannya, bagaimana supaya anak-anak muda ini ke depannya itu bisa lebih mempersiapkan diri. Karena terlalu banyak bullying kan sekarang. Iya, setuju kan? banget. Di mana Apa aja jadi bullying deh sekarang. Kita Heran. pakai baju UMKM aja dibully. Oh iya. Dibilangnya pakai baju jutaan kamu. Loh ini loh yang jutaan padahal. Nggak kelihatan ya. Apa sih Nadia? Jadi kayak gitu. Oke. Jadi mereka itu bagaimana caranya supaya mereka bisa membangun karakter mereka, bisa membangun diri mereka bahwa untuk mempersiapkan ke depannya mereka itu biar siap secara mental. Oke. Banyak anak-anak ini yang korban bullying ini, akhirnya mereka merasa dirinya nggak layak, mereka merasa dirinya nggak pantas. Mereka ngerasa ya udahlah, gue nggak usah sekolah tinggi-tinggi aja, cukup aku lulus SD aja, cukup aku lulus SMP aja. Yang penting nanti aku kerja meneruskan, akhirnya cuman sekedarnya aja. Yes. Sayang, mereka punya talenta, tidak ada orang yang bodoh. Itu hanya bicara orang yang apakah kamu mau, apakah kamu mau berkata iya untuk semua ilmu yang kita mau lepaskan. Karena itu sebenarnya kan itu kita harus kasih spirit on fire gitu, Iya, supaya mereka betul. itu bangkit. Permasalahannya sekali kamu dibully, itu langsung semuanya drop. Drop ya. Ya, secara mental kamu akan drop. Secara psikis kamu akan drop. Tapi setiap spirit yang kita lepasin bahwa kamu bisa, kamu sanggup, pasti kamu jadi orang hebat. Keluar dari sekolahan itu, setiap kali aku habis membagikan seminar, mereka bilang, "Bu, saya punya harapan lagi. Bu, terima kasih. Bu, Aduh, pengen nangis. saya jadi punya mimpi lagi. Tadinya saya sudah tidak punya mimpi. Tadinya saya sudah nggak percaya dengan diri saya. Betul. Jadi dia merasa bahwa mental dia itu dibunuh. Oke. Ya, harus banyak orang-orang yang mau terjun langsung ke situ. Dan kita harus melepaskan spirit itu. Karena itu, Wow. ya, Kayak berkaca-kaca kan saya. Karena memang kalau kita lihat di Instagramnya, ya pendekatan itulah yang digunakan sama seorang Nafa Urba untuk merangkul masyarakatnya, kaum-kaum muda. Karena memang kita harus buka mata, kondisi anak-anak muda sekarang itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya mewakili anak-anak muda, generasi muda yang ada di sana, mengucapkan terima kasih sudah memberikan spirit yang luar biasa Sama-sama. kepada mereka. Iya. Semoga itu bisa dilanjutkan dan memberikan motivasi yang lebih. Walaupun saya tidak ada di Komisi 10, itu tetap akan saya lakukan. Karena itu adalah salah satu kerinduan saya. Yes. Dimana saya tahu bagaimana rasanya dibully. Karena dulu kan saya bule sendiri di sekolahan. Iya, Ya boleh kan? tapi medok. Bule medok gitu. Saya tidak dianggap di sekolahan pas waktu itu. Saya dikucilkan dan saya itu setiap hari diintimidasi, saya disolimi, dan setiap hari itu setiap mimpi saya dibunuh oleh bulian itu. Tapi saya punya satu semangat di mana saya tidak membiarkan setiap orang membunuh karakter saya. Oke. Saya tidak akan membiarkan orang untuk membunuh masa depan saya. Oke. Nah, itu harus dilepaskan ke mereka semuanya, bahwa mereka harus mempunyai pertahanan diri yang kuat untuk dirinya mereka. Baru mereka bisa menang melawan dirinya sendiri. Luar biasa, boleh yang ada di sini tepuk tangan dong. Jangan nonton-nonton aja padahal banyak ya. Luar biasa kan. Aduh, saya sampai terharu ya. Terima kasih. Apa sih yang mau disampaikan untuk Dapil 6 ini? Warga yang sudah begitu mencintai
dan menunggu kehadiran seorang Nafa Iya. Urbah kembali ke sana. Jadi kan masih banyak ya warga yang tidak teredukasi karena kadang-kadang mereka berpikir bahwa setelah kita dilantik kita langsung tinggal di Magelang atau tinggal di Dapil gitu. Jakarta, oke. Nah itu kan kita harus memberikan edukasi bahwa ini kan ada proses-prosesnya, ada tahap-tahapannya, ada dari pemerintah memberikan kita izin untuk ke dapil itu kapan gitu kan. Ada waktunya gitu. Ada masa kundapil, ada masa reses, Yes. dan pastinya nanti di 5 tahun ke depan itu saya pasti akan sering sekali untuk datang ke dapil. Nah, apa yang pengen saya sampaikan untuk warga dapil saya? Tentu saja untuk semua yang memilih saya banyak sekali. Kita nggak boleh terlalu kaku ya kan? Harus Iya kan? luas Soalnya ya. orang Jawa itu kan lucu-lucu, makanya banyak yang jadi pelawak. Ya Oh kan? iya benar. Jadi untuk warga di dapil matur nuwun sangat kangge panjenengan nggih. Pokoknya saya mohon doa restunya supaya saya bisa kuat, saya bisa amanah, dan saya bisa membawa banyak program untuk semuanya ke Oh, situ. oke. Tapi juga saya juga ingin supaya untuk masyarakat Indonesia saya bisa memperjuangkan aspirasinya, terutama undang-undang TPKS. Yes. Kita bisa memperjuangkan itu sampai clear. Itu menjadi doa saya tentunya supaya itu bisa terwujud, karena kita akan lebih gampang ya untuk melindungi semuanya Oke. dari kekerasan seksual dan yang lainnya. Oke. Terakhir saya mau ngaturaken matur nuwun. Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Sudah meluangkan waktu ya hadir ke Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih, Ampun Mbak. kapok nggih. Bu. Mboten. Mboten. Oke deh, nanti title-nya ada, tugasnya Asprot saya yang menulis ya kan. Oke, thank you buat semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen bersama Ibu Nafa Urbah yang luar biasa dengan vibe yang menyenangkan dan memberikan motivasi yang semoga semuanya akan termotivasi, khususnya anak-anak muda. No bullying. Katakan kalau kamu bisa Yes. memerangi bullying apapun itu, kamu mampu, kamu bisa. Ya kan, Yes, Bu? Setuju? betul, setuju. Akhir kata saya Nadia Kanaya dan kerabat kerja yang bertugas serta Bu Nafa Urbah undur diri. Sampai jumpa di next episode Sudut Dengar Parlemen. Bye.